Oke, assalamualaikum sobat, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Salam sehat dan sukses selalu buat sobat semua. Amin ya robbal alamin. Pernikahan Ning Umi Laila dan Gus Anas baru-baru ini menjadi viral sebab banyak sekali kejutan-kejutan yang dihadirkan oleh keduanya. Dan kita akan melihat bagaimana sebuah video viral dari Ning Umi Laila yang bisa membuat Gus Anas terkejut melihat ini. Oke teman-teman, kita lihat dulu bagaimana videonya. Membanggakan sederet prestasi dan keberhasilan yang sejak awal kemunculan dikerjakan dengan hati, keberanian dan kerja keras yang ditopang dengan hal-hal unik dan berbeda dari kebanyakan wanita. Dialah Ning Umi Laila yang kembali marak diangkat berkat banyaknya tayangan dakwah dan sholawat yang dihadirkan yang terus meramaikan panggung ceramah Islam di negeri kita. Banyaknya ajakan perbaikan dalam dakwah yang dibutuhkan terkait akidah umat hingga ramai media kembali ikut angkat bicara. Inilah hal yang menjadi wajib untuk kita mengungkap siapa sebenarnya Ning Umi Laila yang viral hingga Buya Yahya menjelaskan hal penting ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Ini adalah sepak terjang Ning Umi Laila sejak dulu yang membuat Ning Umi Laila viral ya teman-teman, dengan banyak sekali sholawat ataupun dakwah-dakwah yang beliau hadirkan sejak dulu. Dan ini membuat banyak sekali orang melihat siapa sebenarnya Ning Umi Laila. Hingga Gus Anas terkejut melihat sepak terjang Ning Umi Laila ini teman-teman. Bagaimana Ning Umi Laila dengan gigih meneruskan perjuangan sang ayah yang telah meninggal, yang di awal Ning Umi Laila sama sekali tidak menginginkan menjadi seorang pendakwah, tetapi karena menggantikan peran sang ibu yang sakit pada waktu itu, hingga Ning Umi Laila menggantikan sang ibu. Dan ketika sang ayah meninggal, akhirnya Ning Umi Laila meneruskan dakwah sang ayah hingga sekarang. Oke teman-teman, bagaimana kita lihat video selanjutnya. Inilah Ning Umi Lailatul Rahmahadi yang sejak kecil dekat dengan ilmu agama dan gemar melantunkan sholawat, rajin membaca Al-Quran dan memiliki suara merdu, hingga sosoknya kini dipercaya menjadi ustazah yang kerap videonya viral di beragam media sosial. Ia dijuluki pendakwah generasi milenial dan penyanyi religi asal Pakawa, Surabaya, Jawa Timur. Lahir 8 Agustus tahun 2000 di Surabaya, alumni Pondok Pesantren Sunan Kalijogo Simo Surabaya, mahasiswi Perguruan Tinggi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, dan pengelola Ponpes Rahmatullah Surabaya. Ning Umi adalah anak pertama dari 3 bersaudara, putri dari pasangan almarhum Kiai Haji Edi Rahmatullah atau Kiai Granat, seorang sarjana agama magister ekonomi Islam, dan Nyai Hajah Sulastri sarjana agama yang keduanya merupakan pasangan pendakwah. Sang ayah yang memberi kebebasan Ning Umi memilih jalan hidup dan mengetahui bahwa sang anak yang awalnya tidak menginginkan menjadi pendakwah, namun di saat ibunya yang biasa berduet dengan sang ayah mengalami stroke hingga tak bisa melanjutkan dakwahnya, disitulah Ning Umi tergerak untuk melanjutkan syiar dakwah sang ibu. Dan atas banyaknya dorongan jamaah, Ning Umi Laila berduet bersama ayahnya berdakwah hingga sejak sang ayah sakit dan meninggal, ia meneruskan dakwahnya sendirian sampai sekarang. Ning Umi yang memiliki gaya ceramah yang segar banyak diikuti sebab memiliki ciri khas yang unik, dan oleh sebab itu ia banyak disukai ibu-ibu yang menunjukkan antusias yang tinggi dalam mencari ilmu. Dan bukan hanya itu saja, Ning Umi juga sukses menjadi penyanyi religi yang mempunyai suara yang amat merdu saat melantunkan syair-syair Islami maupun sholawat, menambah karirnya makin bersinar usai marak potongan video dakwahnya viral melalui beragam media sosial hingga mendapat ratusan juta views dalam banyak konten dakwah dan sholawat yang ia lantunkan.
Lantas untuk melihat ramai komentar beragam yang mengangkat sosok pendakwah asal Surabaya tersebut hingga pentingnya penjelasan lengkap terkait apa yang dihadirkan Ning Umi Laila sebenarnya, inilah asupan Buya Yahya yang memberi pesan penting terkait ini. Jadi mohonlah jangan seseorang itu mengukur dengan diri sendirinya. Iya, Anda sudah nggak dengar musik, nggak ada masalah. Anda bisa langsung baca Al-Quran, oke. Baca hadis Nabi, baca sholawat sudah oke. Ribuan kali sholawat Anda sudah. Tapi yang lain belum tentu. Yang lain yang masih senang dengan musik-musik bermacam-macam, perlu kita giring perlahan dengan musik-musik yang indah. Tentunya akan menjadi musik ciri khas Islami. Cukup dengar ketukannya saja sudah nuansa Islami, yang saya disebut dengan istilah religi, hal-hal yang diperkenankan dalam Islam. Jadi kita itu dakwahnya para ulama dulu juga begitu, dirangsung pangkas, nggak boleh ini, nggak boleh, disesuaikan. Cuman kita harus tahu bahasanya ini adalah masa transisi untuk menuju kepada, untuk menyeberang ke pulau seberang menuju ini. Kalau jangan balik lagi. Jadi kita juga mendukung anak-anak muda yang berkreasi untuk menciptakan syair-syair indah tentang sanjungan kepada Rasulullah, dibarengi dengan lagu-lagu yang menarik, untuk menarik mereka-mereka yang masih saat ini tenggelam di dalam dunia musik yang tidak jelas atau bahkan yang jauh dari Allah, untuk dientaskan melek masing lihat musik nuansa Islami terus digiring sehingga nanti di saat dia kenal Allah, kenal Al-Quran, kenal sholawat, ini akan berkurang itu semuanya. Seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan di dalam kita mengajak orang kepada kebaikan. Wanita punya tugas sama dengan kaum pria. Berdakwah juga tugas wanita, bahkan tugas semua manusia. Ini adalah tugas semuanya. Hanya untuk bagi wanita tentu ada hal-hal yang harus ada beberapa rambu-rambu untuk menjaga kehormatan, kemuliaan, kebaikan di dalam diri dan keluarganya, maka harus ada rambu-rambu tambahan. Jadi boleh seorang wanita berdakwah, tentunya ada rambu-rambu yang harus penuhi. Maka jika hal-hal tersebut itu terpenuhi, izin suami, restu suami, wajibannya tidak terganggu, kemudian tempatnya terhormat, bepergiannya juga terhormat, maka boleh-boleh saja di mana saja berdakwah. Nggak ada larangan bagi wanita berdakwah. Jadi kita mendukung anak-anak yang muda yang berkreasi dalam menciptakan syair-syair indah tentang sanjungan kepada Nabi Rasulullah, dibarengi dengan lagu yang menarik untuk membawa mereka-mereka yang saat ini masih tenggelam dalam dunia musik yang tidak jelas atau bahkan jauh dari Allah, kata Buya Yahya. Tanggapan Buya Yahya yang membahas secara umum dan bukan mengomentari Ning Umi Laila secara langsung sebagai contoh kebaikan dan siar dakwah serta ajakan perbaikan yang tentu saja bisa menjadikan kebahagiaan, kesuksesan, bahkan tempat tinggi di surga ketika semua ajakan kebaikan tersebut dilakukan dengan ikhlas di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa wanita muslimah adalah cahaya yang menerangi dunia, lisannya menyampaikan kebenaran, tindakannya menjadi teladan, dan hatinya memancarkan kasih sayang. Ia adalah perpaduan sempurna antara ilmu dan amal. Ia tidak hanya berbicara tentang Islam, tetapi juga hidup sesuai dengan ajaran Islam. Ia adalah bukti bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mampu menjawab segala permasalahan hidup. Banyak sekali ceramah-ceramah yang bisa menyentuh untuk mengajak anak muda lebih dekat lagi kepada agama Islam ya. Jadi kalau misalkan berdakwah yang seperti biasanya banyak merangkul kaum ibu-ibu dan orang tua, dan khusus untuk kaum muda milenial, ada cara lagi yang lebih bisa menarik perhatian, yaitu dengan pendakwah yang juga muda, dengan pendakwah yang bisa mengajak kaum muda untuk mendekatkan diri pada agama. Ya, diantaranya adalah Ning Umi Laila, teman-teman. Inilah hal-hal yang bisa membuat anak muda itu bisa mendekatkan diri, yang dimana di era menurut Buya Yahya tadi, bahwa musik di era sekarang banyak sekali yang menggiring ataupun mengajak hal-hal yang kurang baik, sehingga perlu adanya musik ataupun sholawat yang bisa mendekatkan kepada agama. Nah, hal inilah yang juga membuat Gus Anas yang sebelumnya
dekat dengan Ning Umi Laila lambat laun juga terpukau ya ataupun terkejut melihat sepak terjang Ning Umi Laila yang di awal tidak menginginkan menjadi seorang pendakwah, namun ketika sang ibu mengalami sakit dan menggantikan peran sang ibu, Ning Umi Laila merasa penting untuk mengingatkan kaum muda milenial. Dan ketika sang ayahnya meninggal, banyak sekali dari para jamaah yang mendorong agar Ning Umi Laila meneruskan jejak sang ayah untuk menjadi seorang pendakwah. Dan akhirnya sukses sampai sekarang, hingga akhirnya menikah dengan Gus Anas ini, teman-teman. Lalu tanggapan penting dari Buya Yahya tadi yang menyampaikan bagaimana cara menggiring anak muda untuk bisa dekat dengan agama melalui sholawat tadi dengan lagu religi yang bisa mendekatkan diri kepada agama, dan juga bagaimana terkait dakwah dari seorang wanita. Menurut Buya Yahya tadi disampaikan bahwa sah, boleh saja wanita juga berdakwah seperti laki-laki, tapi tentunya dengan rambu-rambu ya, diantaranya tadi izin suami, tempatnya harus terhormat, bepergiannya harus terhormat, juga pakaian-pakaiannya juga harus terhormat, diantaranya memisahkan kaum laki-laki dan perempuan. Itulah yang menjadi sebuah keharusan ataupun diperbolehkannya seorang wanita untuk berdakwah. Oke teman-teman, itulah videonya. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.